Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Zikri dengan NIM 23513148. Di sini saya akan menjelaskan daripada tugas perencanaan 2 sistem penyediaan air minum. Dengan tugas perencanaan 2 ini kami itu merencanakan instalasi pengolahan air minum pada wilayah yang sudah kami tentukan. Untuk dosen pengampu dari mata kuliah ini itu ada Ibu Noviani Imawanto Putri, STMT. Eh, eh, yang ingin saya jelaskan pada waktu ini itu yang pertama itu ada daerah pelayanan dan juga sumber air baku. Yang kedua itu ada proyeksi penduduk dan fasilitas umum. Yang ketiga itu ada perhitungan kebutuhan domestik. Yang keempat itu ada perencanaan intake dan bangunannya. Yang kelima itu ada analisis kualitas air. Yang keenam itu ada rangkaian alternatif dan scoring. Yang ketujuh itu ada flow diagram IPA. Masuk pada poin pertama itu adalah daerah pelayanan. Pada rencana saya, daerah pelayanan IPAM ini berada di Kota Depok, lebih tepatnya di Kecamatan Pancoran Mas. Kenapa saya memilih Kecamatan Pancoran Mas sebagai daerah pelayanan IPAM? Itu karena untuk alasan yang pertama itu kemandirian dari pasokan air yang adaptif. Ini karena Depok belum menjadi penerima utama spam regional, PT Tirta Sasta ini harus mengembangkan sistem layanan mandiri di kawasan pada Vital ini. Itu untuk yang kedua, itu adalah kebutuhan air mendesak. Kawasan ini itu berkembang pesat, area komersial, pemukiman padat, dan juga bangunan vertikal itu harus bertambah sehingga kebutuhan air bersih yang stabil ini menjadi sangat krusial. Alasan yang ketiga itu ada pusat pemerintahan dan juga ekonomi. Nah, Pancoran Mas ini merupakan pusat dari pelayanan kota atau PPK, Margonda, lokasi Balai Kota Depok, pusat perdagangan, jasa, dan juga pelayanan publik. Ini sekaligus memiliki kerentanan sanitasi yang tinggi berdasarkan data EFA. Selanjutnya, itu ada sumber air baku. Sumber air baku utama pada Kecamatan Pancoran Mas ini adalah Sungai Ciliwung dengan potensi cadangan itu dari kali Pesanggerahan. Ini alasan daripada pemilihannya itu adalah Ciliwung ini memiliki debit yang memadai dan alirannya langsung melintasi wilayah layanan di Depok. Ini mempermudah proses pengambilan dan juga pengolahan air. Kedepannya, pemanfaatan kali Pesanggerahan ini juga direncanakan sebagai cadangan untuk menjaga kestabilan ketersediaan air seiring pertumbuhannya di warga. Lanjut, ini ada proyeksi penduduk daripada Pancoran Mas. Data historis penduduk Kecamatan Pancoran Mas tahun 2020 hingga 2024 ini ditampilkan untuk menentukan metode proyeksi yang paling tepat daripada data tersebut. Bisa dilihat di sini jumlah penduduk pada Pancoran Mas ini tumbuh dari 234.142 pada tahun 2020 itu menjadi 246.379 pada tahun 2024. Ini pertumbuhan rata-rata per tahunnya itu ada 3.059 jiwa atau 101%. Bisa dilihat di sini ada tiga metode yang diuji, itu aritmatika dengan standar deviasi 346,6 dan juga metode geometri dengan standar deviasi 347,5 dan juga least square dengan eh, standar deviasinya itu ada 2.834,8. Di sini bisa dilihat saya memilih metode
matematika karena memiliki standar deviasi yang paling kecil. Artinya hasil proyeksinya itu paling mendekati pola pertumbuhan aktual. Eh, dan selanjutnya ini bisa dilihat proyeksi penduduk tahun 2025 hingga 2035 ini menggunakan metode aritmatika dengan KA 3.059 jiwa per tahun. Itu proyeksi penduduk dilakukan untuk 11 tahun ke depan. Ini hasilnya bisa dilihat di sini tahun 2025 itu ada 200 ya, 200 249.438 jiwa eh, hingga ke 2035 itu ada 280.031 jiwa. Ini pertumbuhan linear ini divisualisasikan dalam grafik. Di sini itu menunjukkan tren kenaikan yang stabil dan konsisten setiap tahunnya. Ini menjadi dasar perhitungan kebutuhan air dan fasilitasnya ke depan. Selanjutnya, ini ada fasilitas umum. Pada slide ini itu menampilkan pendidikan dan juga kesehatan. Jumlah fasilitas umum ini diproyeksikan berdasarkan rasio terhadap jumlah penduduknya. Yang pertama itu fasilitas pendidikan dari 186 unit pada tahun 2024 itu meningkat menjadi 211 unit pada tahun 2035. Ini juga mencakup seluruh jenjang pendidikan yang ada di wilayah Pancoran Mas. Yang kedua itu ada fasilitas kesehatan dari 181 unit pada tahun 2024. Bisa dilihat di sini itu menjadi 203 unit pada tahun 2035, meliputi rumah sakit umum, puskesmas, poliklinik, dan juga posyandu. Data proyeksi ini saya gunakan itu sebagai dasar perhitungan kebutuhan air domestik. Selanjutnya, fasilitas umum ke peribadatan dan juga perekonomian. Yang pertama, yang ketiga itu peribadatan dari 235 unit pada tahun 2024 itu menjadi 268 unit pada tahun 2035. Ini terbesar jumlahnya karena mencakup masjid, musola, gereja, dan juga vihara. Selanjutnya fasilitas perekonomian ini stabil di 24 unit sepanjang 2024 hingga 2035, yang berarti kapasitas layanan ekonomi ini diasumsikan tidak berubah signifikan secara struktural. Namun kebutuhan airnya di sini tetap dihitung. Selanjutnya itu kebutuhan air domestik. Nah, kebutuhan air domestik ini dihitung berdasarkan proyeksi penduduk yang sebelumnya dengan mempertimbangkan cakupan pelayanan yang meningkat dari 80% pada tahun 2025 itu menjadi 90% pada tahun 2035. Serta sistem sambungan-sambungan rumah atau SR itu 80% dan hidran umum atau HU itu 20% dengan konsumsi 150 liter per orang per hari dan juga 30 liter per orang per hari untuk hidran umumnya. Bisa dilihat pada slide ini, pada tabelnya itu hasil proyeksinya pada tahun 2025 itu mencapai 291 liter per detik dan juga 200 dan juga tahun 2035 itu sampai 367,54 liter per detik. Hal ini menunjukkan peningkatan kebutuhan air domestik itu sekitar 26% dari 26% dalam 10 tahun seperti itu. Seiring bertambahnya penduduk dan juga meluasnya cakupan layanan. Selanjutnya kebutuhan air non domestik. Ini kebutuhan air non domestik ini tahun 2035 itu dihitung per kategori fasilitas. Yang pertama itu ada pendidikan, ini meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Itu kurang lebih 7 liter per detik. Yang kedua itu ada fasilitas kesehatan. Ini meliputi juga rumah sakit, poliklinik, puskesmas, dan juga posyandu. Ini kurang lebih pada fasilitas kesehatan ini 27 liter per detik.
Nah, bisa dilihat pada tabel ini, poliklinik ini mendominasi dengan 17,01 liter per detik. Dan fasilitas ketiga itu fasilitas peribadatan, ini meliputi masjid, musola, gereja, dan vihara. Ini bisa lihat di sini sangat besar, karena masjid saja itu mencapai eh, 1.996,53 liter per detik. Ini dikarenakan kapasitas jemaah yang sangat besar ya, 500 unit kali 3.000 liter unit per hari. Yang keempat itu ada fasilitas ekonomi, meliputi bank, minimarket, restoran, dan juga koperasi. Ini kurang lebih 643 liter per detik. Ini total dari seluruh kebutuhan non-domestik itu kurang lebih 3.100 liter per detik. Ini jauh melebihi domestik karena didominasi fasilitas peribadatan berskala besar. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan intake. Perencanaan intake ini tipe intake yang saya pilih pada perencanaan ini adalah intake sungai atau river intake. Ini berlokasi juga di sisi bantaran Kali Ciliwung dengan koordinat yang tertera di slide. Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok ini dipilih karena pada lokasi ini dipilih karena aksesibilitas, kedekatan dengan wilayah pelayanan, serta ketersediaan debit air yang cukup untuk sepanjang tahun. Tampak pada foto satelit dari Google Maps ini menunjukkan lokasi intake tepat di tepi Sungai Ciliwung. Selanjutnya ada bangunan intake yang dipakai yaitu intake sungai. Ini menampilkan diagram teknis intake sungai dengan sistem kerja bangunan intake. Bisa dilihat di sini air sungai ini masuk melalui approach channel pada muka air rendah atau LWL maupun tinggi atau HFL. Itu air kemudian disedot melalui suction pipe yang dilengkapi strainer di bagian bawah untuk menyaring kotoran kasar. Yang ketiga itu ada pompa. Ini untuk mengangkat air ke atas menuju pump house lalu dialirkan ke unit pengolahan selanjutnya melalui sistem perpipaan. Bisa dilihat juga di sini ada bangunan pelengkap intake. Intake ini tidak berdiri sendiri ya, dilengkapi dengan 7 komponen pendukung. Yang pertama itu ada intake house, bangunan pengambilan utama tadi menyaring sampah besar dari aliran Ciliwung. Yang kedua ada trash rack, itu saringan pertama yang mencegah kerusakan pompa. Yang ketiga ada coarse bar, screen, ini lubang 25 hingga 50 mm untuk menyaring material kasar. Yang keempat itu ada pompa guna mengangkut air ke unit presedimentasi IPA. Yang keenam itu ada vibration isolator. Ini adalah peredam getaran pompa. Ini penting juga karena lokasi dekat pemukiman yang padat. Yang ketujuh itu ada jaringan pipa transmisi. Ini guna mengalirkan air dari intake ke IPA. Yang terakhir itu ada bak penampung atau forebay dan katup backflow prevention. Ini untuk menjaga kestabilan aliran dan mencegah aliran balik ke sungai. Selanjutnya ada slide analisis kualitas air. Air Sungai Ciliwung ini dari uh, materi ibunya, saya memilih untuk tipe Sungai Ciliwung ini adalah tipe X karena memang sesuai dengan kurang lebih mirip lah di antara pilihan sungai tipe lain. Ini sungai tipe X ini saya lihat ini memiliki karakteristik yang cukup berat dan juga mungkin hampir mirip dengan Sungai Ciliwung. Bisa dilihat di sini dengan kekeruhan 500 NTU, ini jauh di atas standar air minum Indonesia, yaitu yang terbaru itu 3 NTU. Air ini mengandung lumpur, pasir, dan juga partikel padat tinggi. Yang kedua itu ada bahan organik tinggi, ini berasal dari limbah rumah tangga, tumbuhan membusuk, dan juga limbah pertanian. Ini memicu adanya bau, menurunkan kadar oksigen, dan menjadi media pertumbuhan untuk bakteri-bakteri.
Yang ketiga itu ada E. coli yang lebih dari 1.500 per 100 mili. Ini yang paling kritis. Ini menandakan pencemaran berat oleh limbah tinja yang berpotensi menyebabkan penyakit diare, kolera, disentri, hingga tifus. Bisa dilihat ketiga permasalahan ini menjadi dasar pemilihan teknologi pengolahan yang komprehensif. Selanjutnya itu ada alternatif pengolahan. Saya di sini itu mengambil atau merancang dua alternatif pengolahan yang akhirnya akan saya pilih satu. Di sini alternatif satu itu dari sumber air baku atau sungai itu menuju intake, dilanjutkan ke screen, presedimentasi, koagulasi, floakulasi, sedimentasi, rapid sand filter, filtrasinya, lanjutkan dengan desinfeksi klorinasi, tipe desinfeksinya, dilanjutkan ke reservoir dan didistribusi. Ini hasilnya kekeruhan itu turun dari 500 NTU menjadi 0,9 NTU. E. coli-nya dari 1.500 ini menjadi 0 per 100 mili. Alternatif kedua yang kedua itu rangkaian sama, namun menggunakan filtrasinya dengan teknologi biofiltrasi ditambahkan desinfeksinya menggunakan desinfeksi ozon. Secara efektivitas ini juga memenuhi baku mutu, namun dengan biaya dan juga kompleksitas yang lebih tinggi. Pada dua alternatif ini, saya melakukan scoring untuk penentuan alternatif mana yang saya pilih akhirnya. Bisa dilihat di sini pada tabel scoring ini, dilihat untuk alternatif yang terpilih itu adalah alternatif satu dengan skor 4,20. Ini unggul terutama pada efektivitas removal dan juga kesesuaian dengan karakteristik air di Sungai Ciliwung yang sangat keruh seperti itu. Nah, ini adalah alternatif satu yang terpilih. Ini mempertegas pilihan alternatif satu dengan tampilan full diagram yang saya tampilkan lagi. Ini adalah diagramnya daripada alternatif yang terpilih. Bisa dari sini kurang lebih sama ya pada slide sebelumnya. Nah, ini ada tujuan dan prinsip daripada unit-unit proses IPAM. Itu yang pertama ada sungai. Ya, bisa kita tahu sendiri sungai ini sebagai sumber air baku dengan karakteristik yang musiman. Itu bisa disebut kekeruhan organik dan biologisnya itu musiman. Yang kedua, unit pengolahan yang kedua itu ada impact. Ini memanfaatkan perbedaan elevasi pompa seperti itu, dilengkapi dengan bar screen. Nah, selanjutnya itu ada screen. Screen ini penyaring mekanis atau coarse, fine, atau micro screen. Ini untuk melindungi pompa dan unit hilir. Yang keempat itu ada presedimentasi. Presedimentasi ini hanya fungsi fungsi apa? Prinsip kerjanya, prinsip dasarnya. Ini gravitasi, ini mengendapkan partikel berat sebelum eh, koagulasi seperti ini. Ini sangat krusial pada saat kekeruhannya sangat tinggi. Selanjutnya ada unit pengolahan koagulasi. Ini prinsip kerjanya destabilisasi partikel koloid ini bermuatan negatif menggunakan PAC atau tawas selama 60 atau 180 detik. Floakulasi prinsipnya itu air diaduk perlahan 15 sampai 45 menit agar flok terbentuk dan tidak pecah dengan bak bak multi kompartemen ini bergradien menurun. Selanjutnya ada unit sedimentasi. Prinsipnya sedimentasi ini vlog.
itu mengendap secara gravitasi dengan kecepatan aliran rendah. Lumpur dibuang berkala, menurunkan kekuruhan signifikan sebelum filtrasi. Lanjutnya itu ada RSF atau Rapid Sun Filter. Ini prinsipnya itu menyaring sisa vlog partikel halus dan padatan tersuspensi menggunakan media pasir silika dan juga antarsit dengan kecepatan filtrasi yang tinggi. Seperti itu. Eh, RSF ini juga menyisihkan Fe, Fn, amonium, dan senyawa organik tertentu. Nah, untuk backwash-nya itu dilakukan berkala. Selanjutnya itu ada unit desinfeksi menggunakan klor. Klorin dalam bentuk HCl itu membunuh mikroorganisme patogen dan mempertahankan residu klorin di jaringan distribusi. Selanjutnya ada unit reservoir. Ini adalah penampungan air olahan sebagai cadangan. Itu menjaga keseimbangan antara produksi dan juga kebutuhan konsumsi serta menjaga kontinuitas distribusi. Selanjutnya itu ada kesimpulan daripada hasil laporan tugas 2 saya. Itu ada 5 poin bisa dilihat sini. Yang pertama itu daerah dan juga proyeksi. Pancoran emas ini dipilih sebagai PPK dengan kerentanan sanitasi tinggi. Penduduk diproyeksikan tumbuh 1,01% per tahun hingga 200 hingga 200 hingga 200 ribu 280 ribu 31 jiwa pada 2035. Yang kedua itu kebutuhan air non-domestik ini mendominasi dengan 3.100 liter per detik, domestik itu 3.670 eh, 367,54 liter per detik pada tahun 2005. Yang ketiga itu ada sumber air baku, Sungai Ciliwung dengan river intake, trashback, dan crossbar screen, eh, dan juga kualitas air kekeruhan di Sungai Ciliwung ini saya pakai tipe X dengan kekeruhan 500 MTU dan E. coli-nya lebih daripada 1.500 per 100 mili. Ini tercemar berat, masuknya kategori tercemar berat. Yang keempat, alternatif yang terpilih berdasarkan matriks scoring sebelumnya itu alternatif 1 dengan teknologi RSF plus disinfeksi klorinasi itu menang dengan skor 4,20. Atas alternatif 2 dengan teknologi inovasi itu biofiltrasi plus ozon dengan skor 2,55. Yang kelima, eh, rangkaian IPA yang terpilih itu ada dari intake menuju koagulasi, dilanjutkan dengan flokulasi, lanjutkan dengan sedimentasi, lanjutkan dengan RSF atau rapid sand filter, lanjutkan dengan desinfeksi menggunakan klorin, dan dilanjutkan ke uh, distribusi atau didistribusikan ke masyarakat. Terima kasih. Sekian daripada presentasi saya. Uh, Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.